99% orang yang galbay pinjol menyesal tidak mempraktekkan hal ini. Itu saya jamin itu 100% teman-teman semuanya. 99% Anda semuanya menyesal tidak mempraktekkannya gitu. Karena saya perhatikan sampai detik ini tindakan-tindakan bodoh itu masih berjalan dari diri teman-teman semuanya. Itu tidak ada satupun yang bermental untuk bangkit maju buat ke depannya. Semuanya bermental mundur gitu loh. Gak ada yang bermentalnya maju gitu. Padahal Anda harus sadari, hidup Anda ini sudah hancur-hancuran loh. Duit Anda sudah gak ada sama sekali. Anda sudah menghabiskan waktu Anda hanya untuk berpikir sesuatu yang tidak jelas gitu. Setiap hari Anda memikirkan sesuatu yang jelas-jelas faktanya tidak ada gitu. Tapi Anda terus-menerus dipacu untuk memikirkan hal itu. Tanpa Anda sadari, Anda menjadi orang yang paling rugi. Coba Anda analisa, sudah berapa banyak waktu yang Anda buang, waktu yang Anda habiskan hanya semata mencari jawaban kapan Desi datang ke rumah. Sudah berapa banyak? Anda yang seharusnya bekerja nggak jadi bekerja. Anda yang seharusnya berusaha nggak jadi berusaha gitu. Ya, sudah berapa banyak waktu yang Anda habiskan hanya untuk berpikir apakah dia sebar data gitu loh. Sudah berapa banyak waktu yang Anda habiskan hanya untuk berpikir aman atau tidak. Bayangin itu teman-teman semuanya. Anda menyibukkan diri Anda dengan sesuatu yang tidak jelas, sehingga Anda tidak mau bekerja dan berusaha. Padahal teman-teman semuanya, seandainya Anda praktekkan sejak awal, mungkin hidup Anda tidak separah ini gitu loh. Hidup Anda tidak sehancur ini. Tapi sayangnya, ya sayang 1000 kali sayang yang saya sampaikan gitu loh. 99% orang ogah mempraktekannya gitu loh. Itu yang saya perhatikan sampai detik ini. Padahal sudah saya tentukan di mana letak permasalahan itu terjadi. Tapi entah kenapa cara berpikir Anda, sudut pandang Anda berbeda-beda. Saya minta sama teman-teman semuanya. Ingat teman-teman semuanya, saya bilangin. Sumber kekuatan dari pinjol ada di telepon, WhatsApp, email. Mungkin nggak sekali, 2 kali Anda mendengar saya ngomong seperti ini. Karena memang kenyataannya 100% masalahnya ada di sana. Nggak ada beranjak keluar-keluar entah kemana, nggak ada. Masalahnya ada di handphone Anda. Nggak bisa Anda geser kemanapun. Masalahnya tetap ada di sini. Anda ditelepon dulu, kepanikan muncul. Anda baca chat dulu, kesetresan muncul. Anda lihat email dulu, ketakutan muncul. Masalahnya di sini. Tapi ketika disampaikan, ketika Anda tahu sumber masalahnya, Anda tidak mempraktekannya, ya, Anda akan menjadi orang yang rugi. Tapi teman-teman semuanya membentuk statement baru. Bang, kalau saya ganti nanti, saya hapus WA, nanti saya dibilang kabur, Bang. Saya sudah jelaskan. Konsep kaburnya dari mana? Orang kita ada KTP, ada alamat yang jelas. Semua persyaratan kita isi dengan jelas. Dan itu asli, tidak ada yang palsu. Kenapa kita penting untuk memutus komunikasi ini? Ya, supaya ini tidak menghambat proses hidup Anda buat ke depan. Bayangin teman-teman semuanya, hanya untuk memikirkan kapan Desi datang ke rumah, berapa lama Anda menghabiskan waktu? Ya, berapa lama rezeki yang tidak dapat pada diri Anda karena Anda tidak mau keluar rumah. Anda takut bertemu dengan orang baru, takut berkumpul dengan kawan-kawan. Dan pada akhirnya Anda akan dimatikan pelan-pelan oleh pinjol. Yang mematikan bukan sumbangan dari pinjol ini, sumbangan dari pemikiran Anda. Anda tidak percaya dengan faktanya. Ya, padahal kenyataannya hari ini Anda sudah hancur loh. Duit nggak ada, Anda nggak bisa lagi mau toleh kanan kiri muka belakang, nggak ada. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda dalam hal ini adalah Anda bangkit, perbaiki cara berpikir Anda, melangkah maju ke depan. Tapi Anda tersandung dengan satu hal tadi. Anda tidak mau memutus komunikasi dan Anda mencerna mentah semua yang disampaikan oleh debt collector. Gimana tidak hancur? Ya, bayangin teman-teman semuanya, saya sampaikan, Bang, kami bukan nggak mau, Bang. Tapi takutnya, Bang, dia menghubungi Kondar. Dia menghubungi di luar Kondar. Loh, kok bisa? Ya, sementara aturannya sudah jelas kok. Ya gak sih? Kalau dia menghubungi Kondar hanya sebatas menanyakan keberadaan Anda, gak ada masalah. Tapi kalau dia menghubungi Kondar dengan langsung menagih, ini tidak boleh. Kurang apa lagi aturannya? Yang penting hari ini adalah bagaimana Anda menyelamatkan diri Anda. Ini yang paling terpenting. Tapi teman-teman tidak ada yang percaya dengan hal itu. Anda selalu aja sibuk gitu loh. Tadi saya dapat laporan juga, habis kena tipu juga 500.000. Ya kan?
dengan jasa-jasa backup data. Setiap hari ada aja korban yang mendapatkan penipuan dalam hal itu. Ini disumbang karena apa? Karena kepanikan. Dia panik banget gitu loh. Dia stres banget. Karena dia setiap hari membaca chat WhatsApp ini. Bayangin teman-teman semuanya gitu loh. Makanya saya bilangin 100% masalah Anda di handphone ini loh. Nggak ada di luar itu. 100% masalah Anda ada di sini. Selagi ini masih bisa dihubungi, masalah Anda tidak akan berakhir. Makanya saya bilangin, 99% orang galbay pinjol tidak mau mempraktekkan ini, sumber masalahnya terletak di sini gitu. Kehancuran di depan mata Anda. Waktu Anda terbuang sia-sia. Anda bekerja nggak jadi bekerja, berusaha nggak jadi berusaha. Ukuran Anda mendapatkan rezeki berkumpul dengan teman-teman nggak jadi. Karena serba takut dan serba salah. Kapan waktu itu bisa Anda rubah teman-teman semuanya? Kalau nggak, seumur hidup Anda menjadi orang yang paling rugi. Percaya sama saya gitu loh. Anda tidak akan bisa bangkit dari semua ini kalau Anda tidak memaksa diri Anda untuk keluar dan merubah semua ini. Ya, percuma Anda berkeliaran ke sana ke sini cari solusi ini, cari solusi ini. Tapi sumber masalah itu tidak Anda atasi, hasilnya nol. Nggak ada hasilnya sama sekali, 0,0. Ya. Tapi setelah Anda memutus komunikasi, Anda menghapus WA, email, ketenangan ada sama Anda. Apakah kita harus kabur, Bang? Ngapain kita harus kabur? Kita berusaha, kita bekerja. Ya, dengan kita tidak berkomunikasi lagi, pemikiran kita tidak terganggu, kita bisa tenang dan kita bisa mendapatkan ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang bagaimana kita mengangkat lagi hidup kita yang telah hancur. Kayak gitu konsepnya teman-teman semuanya. Tapi kalau tidak, Anda tidak mau mempraktekannya dengan dalih kalau saya ganti kartu nanti data saya disebar, kontak darurat saya ditelepon dan segala macam. Ya sudahlah, selamatlah. Kehancuran itu tidak akan bisa lepas dari diri Anda. Ingat, pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan Anda dan mempercepat usia Anda. Ya, mempersingkat usia Anda. Itu pinjol. Sekarang siapa yang masih mengaku sukses setelah meminjam pinjol? Yuk, boleh isi di dalam kolom komentar. Sejak Anda meminjam pinjol, apakah usaha Anda sudah berkembang? Karena OJK API selalu menyampaikan ini dipakai untuk kebutuhan produktif dan ini lebih kepada UMKM. Gimana UMKM? Yuk, coba isi dengan jujur teman-teman semuanya. Setelah Anda meminjam pinjol, apakah usaha Anda sudah berkembang? Berkembang atau makin hancur? Isi di dalam kolom komentar. Kenapa saya bilangin pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan Anda? Orang keluar dari pinjol menyatakan tidak mampu bayar, itu udah miskin. Selagi Anda punya uang, selagi duit Anda ada, Anda tidak percaya dengan ucapan ini. Anda tidak akan kenal dengan channel ini. Karena duit Anda tidak ada, makanya Anda berjumpa dengan channel ini dan Anda diberikan kepercayaan untuk mempercayai channel ini. Karena duit Anda tidak ada. Ya. Dan bagaimana Bang kok bisa mempersingkat umur? Setiap hari Anda pikirkan sesuatu hal yang tidak jelas, akhirnya Anda berpikiran buntu, nekat melakukan tindakan pidana, nekat mengakhiri hidup dan segala macam. Banyak hal yang akan terjadi. Makanya buat teman-temanku semuanya, praktekkan yang saya sampaikan. Kalau tidak Anda praktekkan, ya nikmatilah. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya. Seiring waktu berjalan kita melangkah ke depannya untuk memperbaiki hidup yang sudah terlanjur hancur karena pinjaman online. Ingat, kalau nggak Anda yang memperbaiki, orang lain tidak bisa. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam. Sudah terlanjur galbay di 10 pinjol legal, Bang. Apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau dari fakta hidup, ya memang benar-benar sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi. Saya sudah berusaha nih Bang, saya sudah carikan jalannya, saya sudah coba pinjam kanan kiri muka belakang, tapi ya memang alhasil duit itu tidak ada. Apa yang harus saya lakukan ke depannya dan kira-kira resiko apa sih Bang yang akan saya dapatkan? Nah, begitulah kurang lebih pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu subscriber dan follower saya juga di Instagram, yang mana dia sudah berada di titik ya benar-benar sudah buntu gitu loh. Selama ini dia tidak pernah telat bayar, dia tidak pernah terlambat, bahkan dia selalu on time dalam pembayaran, tepat waktu dalam pembayaran, bahkan dia sudah meminjam berkali-kali di aplikasi itu. Sampai pada akhirnya situasi berkata lain.
dia dinyatakan tidak mampu lagi karena fakta hidup. Ini bukan unsur disengaja ya, karena fakta hidup yang tidak memungkinkan lagi. Dan dia bingung dong pasti ya kan, karena secara nawaitu dia, niat dia ingin menyelesaikan ini pinjol gitu. Tapi ya apa boleh buat ya kan, tidak bisa selesai juga. Dan sampai pada akhirnya semua aset pun dibawa ke ranah pinjaman online dan akhirnya tenggelam juga ya kan, akhirnya dia mentok juga gitu loh. Apa yang harus dilakukan buat ke depannya? Nah, kebetulan banget ini. Mana tahu teman-teman semuanya yang juga mengalami hal yang sama. Ketika Anda telat bayar atau tidak mampu bayar seperti di Akulaku, Kredivo, di Kredit Pintar, di Rupiah Cepat, di Pinjam Duit, ada Pundi, Uatas, Dana Rupiah, Julo, 360 Kredi, ya 360 Kredi. Berarti ada 10 aplikasi pinjol legal. Mana tahu teman-teman semuanya juga mengalami telat bayar di pinjol-pinjol ini. Dan saya mau jelaskan sama Anda semuanya biar Anda paham apa yang harus dilakukan buat ke depan. Dan apa sikap yang harus kita ambil buat ke depannya juga, supaya kita tidak menambah hutang nantinya gitu loh. Atau kita malah nyemplung ke dunia yang tidak seharusnya itu terjadi. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang baru berjumpa dengan channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda itu menjadikan saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi. Sudah terlanjur meminjam di 10 aplikasi pinjol legal, dan hari ini menyatakan galbay aja deh, gagal bayar. Karena memang sudah tidak bisa lagi gitu. Galbay ini bukan artinya dia ikut-ikutan, dia mau karena adanya komunitas galbay dan segala macam, tidak. Ini memang kenyataan hidup dia gitu. Bahkan dia berjuang mati-matian, dia berusaha mati-matian untuk hal ini supaya bisa terselesaikan. Tapi ya apa boleh buat, ya kan? Yang ada kalau ini dia ikutin terus-menerus, hutang makin banyak. Cuman teman-teman semuanya, mengingat ini ada 10 aplikasi pinjol legal gitu loh. Ya, walaupun saya nggak tahu kapan awal mulanya teman-teman semuanya ini melakukan peminjaman. Entah itu di tahun 2025 ini aja, atau 2024, atau 2023. Saya tidak tahu persis ya kapan terjadinya Anda melakukan peminjaman sehingga Anda mendapatkan sampai 10 aplikasi pinjol legal. Kalau memang ini terjadi di tahun 2024, mungkin 2024 bang saya mulai mengenal pinjol misalnya gitu kan, karena faktor ekonomi dan segala macam ya kan. Kalau 2024 berarti COJK nomor 19 tidak berjalan sama sekali. Ya wajar saya bilangin gitu loh. Kalau misalnya hari ini kata si Avi itu banyaknya orang tidak mampu bayar pinjol, tidak sanggup bayar pinjol, ya wajar, karena COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana satu orang maksimal meminjam 3 aplikasi itu tidak diikuti. Padahal OJK ini berlaku sejak Januari 2024. Tujuannya sih menyelamatkan si pinjol gitu loh. Tapi si pinjolnya tidak mau diselamatkan. Kan tujuannya menyelamatkan pinjol nih. Kalau misalnya pinjol memberikan dana melebihi batas maksimal, otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi akan kelemahan dari tingkat mengembalikan uang pinjaman tersebut. Pinjol seakan tidak peduli dalam hal ini, karena si pinjol dia rasa ya kalau saya berpatokan juga pada COJK ini ya kapan ini danamu baliknya, kan seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol aja, ini sudah kesalahan besar juga ya. Kesalahan terjadi pada diri teman-teman dan kesalahan terjadi pada si pinjolnya juga. Harusnya si pinjol, karena sejak awal, sejak 2019 adanya fintech data center atau pusat data fintech lending, ini kan menjadi acuan terdepan juga gitu loh. Menjadi nilai plus bagi mereka juga sebelum mereka menentukan calon nasabah mereka. Jadi kesalahan ini tidak bisa sepenuhnya kesalahan bagi si peminjam, tapi kesalahan lebih besar pada si pemberi pinjaman. Ya, apa yang harus saya lakukan buat ke depannya bang? Ya, Anda harus menahan di posisi ini. Gitu. Kenapa saya bilangin Anda harus tahan di posisi ini? Kalau masih Anda ikuti juga dengan drama-drama yang ada, Anda berusaha mencari talangan dana, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda akan diantarkan pada hutang yang jauh lebih besar lagi daripada hal ini. Itu yang terjadi gitu loh. Sekarang dengan 10 aplikasi aja, saya nggak tahu kalau dinominalkan. Satu aplikasi aja 3 juta, berarti Anda sudah hutang 30 juta. Ini belum lagi bunganya. Belum lagi dendanya.
Ya, jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, tolong jangan lagi berinisiatif untuk mencari talangan dana atau Anda mencari pinjol-pinjol berikutnya untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jangan terlalu percaya dengan apa yang diucapkan oleh debt collector. Ketika kita sudah menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, berbarengan dari itu, penagihan akan berurutan masuk kepada diri Anda, bahkan secara berbarengan. Bisa jadi dalam satu hari itu Anda menerima chat 10 aplikasi, atau Anda bisa menerima 10 chat, bahkan sampai ratusan chat setiap hari. Dan di situ akan bervariasi. Persi dari penagihan yang dilontarkan oleh debt collector akan bervariasi. Saya harap teman-teman semuanya jangan pernah baper dengan apapun yang disampaikan oleh debt collector. Ingat, tugas debt collector hanya melakukan penagihan. Di luar dari itu dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi kalau ada nanti tersematkan di dalam persi penagihan yang disampaikan debt collector, akan menyebarluaskan informasi Anda atau menyebarluaskan atau memperluas persi penagihan, Anda nggak usah baper di posisi ini. Wajar bahasa-bahasa seperti ini sering digunakan oleh debt collector. Apabila nanti Anda menemukan debt collector melakukan penagihan dengan menyampaikan kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kita akan melimpahkan hal ini kepada jalur hukum. Anda nggak usah terlalu baper juga dengan bahasa-bahasa seperti itu. Habis itu lagi debt collector juga sering menyampaikan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, data Anda akan kami limpahkan kepada pihak ketiga. Nggak usah juga terlalu ambil pusing dalam hal ini. Kenapa? Kenapa saya bilangin? Karena yang memicu permasalahan ini makin berat, karena Anda tidak mampu berdamai dengan diri Anda sendiri ketika Anda sudah menerima telepon, WhatsApp, email dari yang namanya penagih hutang atau debt collector. Itu makanya saya sematkan buat teman-teman, itu nggak bisa dipungkiri. Anda telat bayar, itu chat-chat mereka sudah berkeliaran. Sudah silih berganti masuk. Ada persinya yang mengingatkan, ada persinya yang mencaci maki, ada persinya yang mengancam. Intinya buat teman-teman semuanya, secara garis besar, selagi itu masih ditelepon, di WhatsApp, dan di email Anda, poin di bawahnya ada menyampaikan selesaikan tagihan Anda, itu debt collector. Tugas mereka hanya menagih Anda. Jadi dia nggak bisa melakukan apapun di luar dari itu. Kalau ada bahasa-bahasa tentang proses hukum, tidak usah percaya. Adapun bahasa-bahasa tentang kunjungan, bersetan dengan hal itu. Adapun bahasa lagi Anda akan dicegat, aset akan diambil, jangan pernah baper. Ini yang harus Anda lakukan. Bang, pemikiran dan hati saya memang tidak bisa, Bang. Saya kalau sudah membaca satu chat saja, saya bisa nggak tidur semalaman, Bang. Saya kalau sudah membaca yang katanya begini, saya itu tidak bisa sebegitu cepatnya untuk melupakan. Nah, kalau Anda sudah tahu kekurangan Anda seperti itu, alangkah baiknya, ya, ini alangkah baiknya Anda mengambil keputusan yang paling tepat untuk Anda berhenti berkomunikasi dengan debt collector. Dengan cara Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email. Ini bukan kita kabur dari hutang kita, tidak. Ya, tapi lebih kita menyelamatkan diri Anda dan pemikiran Anda supaya tidak terhanyut dengan katanya. Soalnya kalau Anda sudah terhanyut dengan katanya, kapan waktunya Anda mau bekerja? Kapan waktunya Anda mau berusaha? Kapan waktunya Anda mau mengumpulkan uang? Kalau hidup Anda hanya berdiam diri di rumah, tidak ada duit yang datang. Ya, jadi itu buat teman-teman semuanya. Kalau Anda sudah kenal dengan kekurangan dalam diri Anda, tidak bisa membaca hal ini, tidak bisa membaca seperti ini, pokoknya tidak bisa stabil pemikiran Anda kalau sudah ada membaca chat WhatsApp, berarti Anda sudah tahu kekurangan Anda di mana. Ambil keputusannya dan putus sumbernya. Ya, karena sumbernya akan berada di sana. Kalau Anda tetap biarkan sementara kondisinya Anda tidak mampu berdamai dengan pemikiran Anda, tapi Anda membiarkan telepon berdering Anda angkat, WhatsApp Anda baca, email Anda baca, besar kemungkinan, ya. Pertama, dampaknya kalau Anda membiarkan hal ini, pertama Anda akan gali lubang tutup lubang lagi. Anda akan nekat mencari talangan dana di aplikasi lain. Yang kedua, Anda akan menjual atau menggadaikan aset-aset Anda, bahkan aset yang semulanya hanyalah untuk dana darurat, kebutuhan memang emergensi banget gitu loh. Akhirnya Anda akan jual hal itu.
Yang ketiga adalah Anda akan nekat melakukan tindakan apapun demi menyelamatkan diri Anda, gitu loh. Yang paling bahayanya seperti yang kasus-kasus yang sudah ada teman-teman semuanya, nekat melakukan pembegalan, nekat melakukan pencurian, nekat bahkan mereka menjadi bandar sabu-sabu dan segala macam. Ini didesak karena ketakutan dia hutang-hutang tadi. Makanya sumber-sumber ini harus kita atasi, harus kita putus dulu. Jadi kalau teman-teman bertanya apa yang harus kita lakukan di tengah situasi ini, kenali dulu. Kalau memang diri Anda tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa berdamai dengan keadaan sama sekali, ya mungkin step awal yang harus Anda ambil adalah memutus segala sumber yang pemicu ketakutan dalam diri Anda. Itu sangat penting. Ya, itu yang harus teman-teman lakukan. Habis itu lagi buat teman-teman semuanya. Seiring waktu berjalan, yang namanya kita manusia, kita kan tidak tahu nih terkadang, ya kan. Kita mungkin berusaha. Tujuan kita berusaha mungkin kita menyelesaikan hutang-hutang ini. Tujuan kita berusaha. Kita menyelesaikan hutang-hutang. Mungkin tadi telepon sudah kita ganti, email sudah kita putus, WhatsApp sudah kita hapus juga, otomatis kan nggak ada lagi tuh teroran, tekanan dan segala macam. Tinggal kita mau fokus nih, kita mau fokus kerja berusaha. Tapi pada akhirnya hasil pekerjaan kita tidak membuahkan hasil. Kita sudah berusaha mati-matian, alhasil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teman-teman jangan jadi orang egois. Ya, harus siap menerima risikonya. Apa risikonya, Bang? Terhitung sejak nanti 31 Juli 2025, nama Anda akan masuk ke dalam SLIK, akan masuk ke dalam BI Checking. Apa dampak buat ke depannya, Bang? Kalau nama Anda masuk ke dalam BI Checking, besar kemungkinan Anda tidak bisa lagi berhutang di perbankan manapun. Ya, karena nama Anda sudah masuk BI Checking, sudah masuk daftar hitam. Kalau hanya sebatas masuk SLIK tapi track recordnya masih bagus, itu masih aman-aman aja. Tapi kalau dia yang namanya BI Checking, blacklist, SLIK hari ini, kedepannya Anda tidak bisa berhutang lagi. Itu yang harus Anda terima. Jangan sampai, Bang, saya sudah galbay ini Bang 3 tahun, 4 tahun. Kira-kira BI Checking saya ada pemutihan nggak ya? Nah, jangan seperti itu buat teman-teman semuanya. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, oke, saya tidak bisa melanjutkan hal ini lagi, saya menampung resikonya. Resikonya adalah kedepannya kita tidak bisa bergantung dengan hutang manapun. Ya, cuman itu kok. Jadi kalau sisi positifnya sebenarnya banyak teman-teman semuanya. Kalau sisi positifnya, nama Anda masuk ke SLIK. Kedepannya Anda tidak bisa berhutang lagi, Anda tidak perlu mengejar target untuk mengejar pembayaran tagihan Anda. Yang kedua adalah Anda tidak dikejar oleh riba lagi. Yang ketiga adalah Anda sudah mengatasi pertengkaran dalam rumah tangga. Karena saya perhatikan juga, banyak dari orang-orang sekitar saya, kalau sudah berhutang, enaknya itu cuma 3 bulan teman-teman. Di atas dari 3 bulan, di saat ekonomi sudah susah, pertengkaran tumbuh. Jadi jangan gara-gara hutang ini memecah rumah tangga Anda buat kedepannya. Jadi ambil sisi positifnya, tidak usah terlalu ditakuti soal SLIK dan BI Checking. Kalau memang faktanya kedepannya Anda sudah tidak mampu. Ya, dibalik mungkin Anda sudah capek berusaha, sudah capek bekerja, tapi ya apa boleh buat. Keadaan yang tidak memungkinkan lagi, kita sudah paksakan, tapi ya keadaan mengatakan, wah ini tidak mungkin, ini tidak bisa, kamu tidak sanggup, ya sudah, tampung resikonya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau teman-teman menyampaikan, saya sudah terlanjur nih meminjam di 10 aplikasi dan hari ini saya galbay. Apa yang harus saya lakukan? Kurang lebih itulah yang harus Anda lakukan. Yang paling terpenting buat teman-teman semuanya adalah berdamai dengan diri sendiri. Jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk yang ada dalam pemikiranmu. Fakta tidak seburuk yang kamu bayangkan. Ingat itu ya. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman sudah hadir ke sini. Jangan lupa juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita sudah ada nih komunitas dari Solusi Hutang MB. Di sana nanti Anda bisa menyampaikan apa yang mau Anda tanyakan, dan kalau misalnya ada berupa foto, berupa gambar, screenshot dan segala macam, Anda juga sudah bisa untuk menguploadnya langsung di dalam channel ini ya. Nanti Anda bisa cari di komunitas Solusi Hutang MB. Nanti silahkan tuh Anda lampirkan, nih Bang buktinya dari pinjol ini buktinya dari pinjol ini. Nanti saya akan bantu jawab ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.